sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk selalu saya ingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada entry level terbaru dari Realme, yaitu C31. Walaupun hanya HP entry level, tapi desain serta bentuk dari kamera belakangnya menyerupai dengan HP flagship. Realme C31 mengambil desain yang dinamis dan menjadi tertipis di segmennya. Oke guys, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang spesifikasi lengkap dari smartphone terbaru dari Realme ini. Check it out! Kotak sudah terbuka dan kita lihat partisi awal. Di dalam partisi awal terdapat satu buah buku petunjuk dan kartu garansi, serta adanya SIM ejector. Kemudian kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger serta kabel data dan pengisian daya yang berbentuk micro USB. Dan terakhir kita buka segel plastiknya ya. Oke, seperti inilah bentuk dari smartphone Realme C31-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Seperti yang saya katakan di awal, Realme C31 mengambil desain yang dinamis dan menjadi tertipis di segmennya karena hanya setipis 8,4 mm. Lebih lanjut mengenai desain, smartphone terbaru Realme ini mengusung ultra slim dynamic texture design, hadir dalam warna light silver dan dark green. Kemudian permukaan bodi dibuat bebas sidik jari serta lebih tahan gores. Jadi smartphone ini tidak hanya dirancang stylish, namun juga dirancang untuk durable. Pasalnya, Realme C31 juga telah berhasil melalui uji sertifikasi yang diterapkan oleh TÜV Rheinland. Ada beberapa skenario pengujian khusus, mulai dari uji penggunaan sehari-hari sampai skenario ekstrim. Dengan begitu, smartphone ini diklaim bakal tahan setidaknya hingga 3 tahun penggunaan. Ada beberapa peningkatan yang ditingkatkan pada smartphone entry level dari Realme ini. Oke guys, di sini saya memberikan contoh melepaskan stiker plastik yang menempel pada layar ya. Jangan menggunakan kuku, nanti takutnya layarnya tergores. Demi kenyamanan dalam bermain game maupun menikmati konten hiburan, Realme memasangkan smartphone ini dengan layar besar, yaitu 6,5 inch. Pada layar ini mendukung hingga 16 juta warna dan punya rasio layar ke bodi mencapai 88,7%. Satu lagi yaitu kelebihannya adalah layar ini memiliki tingkat kecerahan layar yang cukup untuk penggunaan di terik matahari. Oke, saya hampir lupa ya, untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD dengan ukuran layar 6,5 inch. Sedangkan untuk resolusinya mencapai 720 x 1600 pixel. Kemudian bagaimana tentang refresh rate-nya? Nggak usah berharap banyak, untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz. Kemudian untuk perlindungan layarnya sendiri, saya belum terkonfirmasi menggunakan perlindungan layar apa. Namun yang jelas smartphone ini belum ada proteksi layarnya dan kalian harus memasang sendiri. Tapi kalian jangan khawatir, untuk kualitas layarnya juga mumpuni, lumayan lah untuk hanya sekedar nonton video ataupun bermain game. Pada jeruannya, chipsetnya menggunakan chipset yang lebih bertenaga dengan Unisoc T612 octa-core 12 nanometer. Realme C31 diklaim bisa menghasilkan skor benchmark Antutu melebihi 200 ribuan.
Oke, nanti kita buktikan menggunakan aplikasi Benchmark Antutu atau metode sintetis untuk mengukur performa dari chipset ini. Lanjut, kemampuan untuk grafisnya juga bakal lebih baik dibandingkan dengan chip Helio G95 yang banyak digunakan pada smartphone di kelasnya. Dan pengolahan grafik dipercayakan pada Mali G57. Kemudian GPU tersebut dipasangkan dengan jenis penyimpanan UFS 2.2 plus CPU yang punya clock speed maksimum 1.82 GHz. Bagi pengguna pemula, Realme C31 sendiri bakalan hadir dengan spesifikasi yang sudah bagus. HP ini dikatakan siap mendukung berbagai kinerja ponsel untuk kebutuhan ringan. Hal ini terlihat dengan chipset Unisoc T16 dengan RAM 4GB bawaannya. Untuk Realme C31 sendiri hanya menggunakan konektivitas 4G. Lalu kenapa alasannya smartphone ini belum memiliki konektivitas 5G? Yang menjadi salah satu alasannya adalah Realme C31 dijual murah, yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa ponsel ini memang belum memiliki fitur 5G. Lalu performanya juga dibilang sempurna ya, karena hadirnya Realme UI 12 yang juga semakin kaya akan fitur. Selanjutnya kita juga akan menjumpai ponsel ini bakalan sudah berjalan pada sistem Android 12 yang terbaru. Lanjut, kita uji performanya menggunakan metode sintetis atau aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan untuk skor yang diraih hanya mencapai 180 ribuan. Oke, sebelum menguji performa memainkan game di perangkat ini, saya mengukur suhu awalnya dan didapati suhu sekitar 35-36 derajat Celcius. Oke, untuk mengawalinya saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini, pastinya dengan settingan rata kanan. Bermain game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini sebenarnya secara keseluruhan itu dapat dijalankan dengan lancar dan baik-baik saja. Namun di awal-awal permainan saya sering menemukan terjadinya lag. Tapi tidak dengan framenya. Framenya masih stabil terjaga 60 fps. Untuk kualitas grafisnya sendiri sudah cukup bagus. Di rentan harga 1 jutaan ini kamu bisa memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan kualitas grafis yang saya bisa bilang mumpuni. Tapi untuk suhu perangkatnya sendiri, apabila saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang di rentan waktu yang cukup lama, mulai terjadi penaikan suhu pada bodi belakang. Jadi, secara keseluruhan perangkat ini dapat diandalkan untuk memainkan game-game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang atau Pokemon United. Beralih kita memainkan game yang lumayan berat, yaitu PUBG Mobile. Kemudian untuk settingannya sendiri, saya memastikan menggunakan settingan bawaan smartphone atau mode default. Yang artinya saya lebih mementingkan kenyamanan dibanding kualitas dari grafiknya. Di sini walaupun saya sudah menggunakan mode default atau settingan bawaan smartphone, untuk grafiknya sendiri saya sering menemukan terjadi kendalanya seperti lag atau frame yang terasa drop. Kemudian di rentan waktu 30 menit saja untuk memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, untuk suhu perangkat mulai berangsur-angsur naik. Namun setelah 30 menit ke atas, memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya sudah tidak menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini untuk grafisnya dan FPS-nya terbilang stabil. Saya bisa bilang smartphone ini atau perangkat ini dapat memainkan game PUBG Mobile dengan lancar, asalkan dengan settingan default atau bawaan dari smartphone. Dan setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu perangkat sekitar 38-39 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke bagian kamera. Untuk kamera utamanya memiliki setup triple kamera. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 13 megapiksel dengan bukaan 2.2.
Kemudian ada sensor kamera makro dengan besaran 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Kemudian yang terakhir adalah kamera kedalaman dengan besaran 0,3 megapiksel dengan bukaan 2.8. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki besaran sensor 5 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sedangkan pada kamera selfie-nya hanya mampu merekam video hingga resolusi 720 pixel per 30 fps. Hasil foto selfie-nya mungkin terlihat biasa, namun nilai yang menarik bakalan terlihat dari fitur pendukung kamera ini. Dan pada kamera utamanya dengan bukaan lensa yang tinggi membuat hasil fotografi ponsel ini tidak kalah dengan ponsel yang lebih mahal. Selain mampu mengabadikan momen dengan sangat baik, nyatanya kamera belakang ini juga mampu merekam video dengan resolusi yang tinggi. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari perangkat ini. Seperti inilah contoh kamera selfie di pengaturan 720 pixel per 30 fps di C31 ya. Untuk warnanya cat ya, cenderung kecoklatan. Namun untuk hasil videonya di rentan harganya saya rasa cukup ya. Ayo kita coba berjalan, apakah stabil? Kemungkinan tidak stabil ya, karena shaky ya, seperti ini. Dan ini di pengaturan 480 ya. Untuk settingan kamera selfie cuma ada tiga settingan ya. Yang paling tertinggi adalah 720 pixel per 30 fps. Sedangkan ini di settingan tengah 480 per 30 fps. Untuk gambarnya sendiri ya seperti ini ya. Terbilang cukup lah kalau melihat tentang harganya. Good. Guys, ini di pengaturan 480 pixel per 30 fps. Saya berada di kabin sebuah mobil di rute yang belum banyak lubang ya. Apakah stabil? Saya rasa tidak ya. Masih banyak guncangan atau shaky. Saya mengambil gambar seperti ini. Untuk warnanya ya banyak noise ya. Banyak yang noise terjadi. Oke ya, seperti ini untuk hasil kamera selfie-nya. Dan ini kamera selfie di pengaturan yang paling tinggi yaitu 720 pixel per 30 fps. Noise dan memutih ya. Dan untuk ketajamannya cenderung ya tidak begitu tajam ya. Untuk detailnya juga tidak terlihat detail. Dan untuk kestabilannya juga masih banyak terjadi guncangan atau shaky saat saya mengambil objek seperti ini ya. Ya kita melihat rentan harganya ya seperti ini. Untuk kualitas kameranya di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Lihat ya di luar sana banyak lubang, jadi saya ingin melihat kestabilan gambarnya. Banyak shaky ya atau guncangan ya saat saya mengambil gambar seperti ini. Untuk kualitas gambarnya sendiri cenderung gelap ya. Warnanya juga sedikit gelap. Namun untuk overall ya kualitas videonya kita melihat rentan harganya yang cukup murah. Ya seperti ini kualitas video yang dibawa oleh Realme C31. Balik lagi sama aku di awal channel. Jadi kali ini aku lagi review HP dari Realme C31. Untuk resolusi kita memakai SD 480 dan 30 fps. Gimana? Untuk suasana aku lagi di malam hari. Kita coba sambil jalan ya. Dan aku masih memakai di kamera utama. Gimana guys? Kalau ada yang di layar kaca kalian ada yang bergetar atau ada yang di lainnya nggak bagus, tulis aja langsung di kolom komentar. Kita ke pengaturan selanjutnya ya. Untuk kali ini aku masih di kamera utama atau di kamera belakang dan aku memakai kualitas di HD 720 dan 30 fps. Gimana untuk kualitasnya? Dan di sini hanya bisa menggunakan fitur flash. Kita coba sambil jalan lagi ya. Apakah ada yang bergetar atau di lensnya kelihatan banget di layar kaca kalian? Kalian langsung tulis di kolom komentar jika ada. Kita ke pengaturan selanjutnya. Kita masih di kamera selfie dan aku memakai kualitas ISD 480 dan 30 fps. Dan kita sedang berada di dalam tenda. Gimana kalau untuk kamera selfie sekarang? Untuk kamera ini kita coba membasah cahaya ya. Apakah masih
hari masih ada noise-nya dikit ya. Betul. Karena kita berada di malam hari. Kita ke pengaturan selanjutnya yuk. Kita lagi ada di malam hari dan kita masih memakai kamera selfie. Dan kita sedang memakai kualitas tertinggi yaitu 720 dan 30 fps. Gimana Kak untuk kualitas yang ini? Untuk di pengaturan tertinggi secara ukuran dia berubah otomatis ya. Ya, betul. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, settingannya ukuran dia bekerja dengan otomatis. Untuk malam hari coba kita jalan ya, apakah ada delaynya? Aman ya untuk delay, tidak patah-patah juga. Untuk noise juga masih ada sedikit ya. Coba nanti lebih jelasnya mungkin di layar kaca Anda. Langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya like, subscribe, Dan share sebanyak-banyaknya. Dadah! Something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gain, you have no regrets, yeah. Lanjut kita beralih ke bagian audio atau speaker yang digunakan oleh perangkat ini. Walau dibanderol dengan harga 1 jutaan aja, perangkat ini memiliki speaker yang nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio yang dikeluarkan dari speaker Realme C31. If you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to you. Don't wanna sleep in, 'cause I got Meskipun dibanderol murah, nyatanya untuk bagian konektivitas ponsel ini terbilang sangat lengkap, tapi belum adanya fitur NFC. Selain itu, smartphone ini juga memiliki sensor sidik jari yang modern yang terletak menjadi satu dengan tombol power. Dan kualitasnya juga bisa diandalkan, memiliki kecepatan dalam membaca sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, bekerja dengan baik, memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Untuk bagian baterai sendiri sama seperti ponsel Realme seri C lainnya, HP ini akan memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Kamu yang aktif menggunakan ponsel Android tentu saja akan sangat dimanjakan dengan baterai yang besar ini. Namun sayangnya dengan kapasitas sebesar ini hanya akan membuat ponsel ini melakukan pengisian daya yang lebih lama. Oke, kesimpulannya hadirnya Realme C31 merupakan bukti kalau Realme masih fokus menggarap ponsel di kelas low budget. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. all the scars, I'm a human being.